Kepergok seorang maling motor babak belur dihakimi warga. Warnanya namanya ya? Ini batu apa namanya batu? Diduga akibat remblong, truk kontainer tabrak dua mobil di gerbang tol Tanjung Mulia Medan. Sensasi menikmati makanan lezat dikelilingi panorama indah Gunung Salak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selain 3 berita tadi, kami juga hadirkan dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Aulina Iyasya. Inilah Lintas iNews Pagi akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, seorang maling motor babak belur dihakimi warga setelah aksinya terpergok di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku bahkan terus meringis kesakitan saat jimat dan sajam yang ia gunakan diamankan warga. Nek kena nih, nek kena nih. Ampun lu sekarang, ampun lu, ha? Warga Haji Gadung, Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten berhasil menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Bahkan warga yang geram pun terus menghakimi pelaku yang sudah terkepung hingga babak belur. Tak hanya itu, pelaku pun terus meringis kesakitan saat jimat dan sajam yang ia gunakan diamankan warga. Sebelum berhasil diamankan warga, pelaku dan korban sempat terlibat duel lantaran pelaku nekat membawa motornya dengan cara mencongkelnya terlebih dahulu menggunakan kunci letter T. Saya kejar, langsung saya tendang motornya, dia jatuh tersungkur kan. Dia bangun melakukan perlawanan. Temannya kan nungguin di samping sana tuh. Tapi emang karena dia ngelawan ya saya lawan lagi. Yang penting motor saya pulang ya kan, saya nggak mikirin apa-apa tuh. Sementara usai diamankan warga, pelaku pun langsung digelandang ke Mapolsek Ciputat Timur guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi pun kini masih mengejar pelaku lainnya yang kabur melarikan diri dan identitasnya telah dikantongi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Puluhan mak-mak menggerebek tempat penjualan diduga obat-obatan terlarang yang berkedok toko pulsa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Jumat malam. Aksi mak-mak ini terjadi lantaran banyaknya anak remaja yang kerap datang ke toko tersebut. Puluhan emak-emak menggerebek toko penjual pulsa di Jalan Raya Tugu Proklamasi, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Mereka kesal toko penjual pulsa ini ternyata hanya kedok untuk menjual obat-obatan terlarang. Saat digeledah, emak-emak menemukan sejumlah obat-obatan terlarang berbagai jenis di dalam etalase. Aksi emak-emak ini juga dilatar belakangi sebagai aksi peduli terhadap generasi muda. Pasalnya, banyak anak remaja yang kerap datang ke toko tersebut diduga untuk membeli obat-obatan terlarang. Ada salah satu toko yang ada di Rengas Dengklok yang melakukan peredaran obat-obatan katanya gitu. Jadi tokonya baru atau belum? Menurut keterangan sih, menurut informasi baru sih kayaknya. Soalnya bukan orang sini juga yang jualnya. Tadi pas di barang bukti banyak atau gimana? Banyak. Banyak. Ada berapa? Setelah melakukan aksi penggerebekan, toko pun akhirnya digembok. Pemilik toko juga diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Jenazah AKP Rianto Ulil Ansar, anggota polisi yang tewas ditembak di Solok Selatan, Sumatera Barat, tiba di rumah duka di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Ajun Komisaris Polisi Rianto Ulil Ansar di rumah duka Jalan Antang Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu dini hari. Di mata keluarga, almarhum AKP Rianto merupakan sosok pemberani dan bertanggung jawab sebagai seorang polisi. Selain itu, almarhum juga dikenal baik dan sayang keluarga. Sebelum tragedi penembakan, korban sempat meminta doa keluarga usai mendapatkan tugas yang dinilai cukup berat. Keluarga berharap kasus polisi tembak polisi ini diusut tuntas dan adil.
Rian ini memang baik. Kapolda saya bilang ini Rian ini orang berprestasi. Dia bilang buktinya dia berani mengungkap anak. Dan itulah cirinya dia memang orang lahir di sini ya, berani itu. Berani, nah lambus lurus dia. Itu satunya dia itu Rian, lurus. Pihak keluarga untuk pelaku sendiri bagaimana tanggapannya? Ya. Pihak pelaku keluarga untuk pelaku. Ya kita kan memang sangat menyesal kan. Jadi maksudnya ya Tuhan sudah panggil dia Rian, cuma kan harus dianukan ini betul-betul pelaku, jangan sampai di situ kan. Ya harus dianu baik-baik karena kita lihat sendiri seperti kayak santai-santai yang pelaku kuliah ini. Jadi Sebelumnya insiden tragis terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Peristiwa melibatkan 2 polisi di mana Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto Ansar di kawasan parkir Polres Solok Selatan. Penembakan diduga dipicu konflik internal terkait penanganan kasus tambang galian C. Rencananya, jenazah AKP Ulil Rianto Ansar akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Panaikang Kota Makassar hari Minggu ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainis melaporkan. Polisi menggerebek salah satu kamar kontrakan di Jalan Kebon Bawang, Jakarta Utara yang dijadikan tempat bermain judi. 2 emak-emak dan 1 kuli bangunan diamankan beserta barang bukti berupa kartu remi, uang ratusan ribu rupiah beserta 3 sepeda motor. Mendapat laporan sejumlah warga yang melakukan perjudian di sebuah rumah kontrakan di Jalan Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tim Reskrim Polsek Tanjung Priuk menggerebek rumah kontrakan tersebut. 2 emak-emak Parubaya dan 1 kuli bangunan yang sedang bermain kartu remi terkejut dengan kedatangan petugas kepolisian. Para pelaku tak berkutik karena ditemukan barang bukti kartu remi, uang Rp110.000 dan 3 sepeda motor. Kamar kontrakan tersebut sudah sering dijadikan tempat bermain judi kartu oleh pelaku. Jadikan lapak judi sudah sekitaran beberapa minggu kebelakangan ini. Alasan para pelaku bermain judi, remi, atau samgong karena mencari keuntungan. Para pelaku akan dijerat pasal perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus Ayus melaporkan. Misteri kematian Lindawati yang tewas dihantam barbel akhirnya terungkap. Motifnya, tersangka emosi karena korban diduga menolak membayar angsuran gadai emas sehingga memukul kepala korban hingga tewas. Misteri kematian korban Lindawati, warga Jalan Sutorejo Utara yang ditemukan tewas di sebuah rumah, berhasil diungkap Satreskrim Polrestabes bersama anggota Polsek Genteng Surabaya. Pelakunya adalah Andre Surya, 51 tahun, kekasihnya sendiri yang sudah 2,5 tahun kumpul kebo. Hasil penyidikan sementara oleh polisi, sebelum terjadi pembunuhan, korban dan tersangka sempat cekcok terkait angsuran gadai emas karena korban enggan membayar angsuran gadai emas. Akhirnya tersangka emosi dan mengambil barbel besi seberat 5 kg yang dihantamkan ke kepala korban hingga korban tewas. Karena kalut kekasihnya tewas, tersangka memberi kabar palsu kepada anak korban kalau korban tewas akibat jatuh di kamar mandi. Namun saat evakuasi, kematian korban ditemukan banyak kejanggalan. Di antaranya banyak luka lebam di tubuh korban dan luka robek di bagian bibir hingga hidung. Ada cekcok di situ, kemudian pada saat disuruh mengambilkan air minum, tersangka mengambil piringan atau plat barbel ini, kemudian memukul terhadap kepala korban. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan.
Seorang siswa SD Negeri Blanakan, Subang, Jawa Barat kritis tak sadarkan diri usai diduga dianiaya kakak kelasnya. Korban kini menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUD Subang. Albiru Fauzarah, 9 tahun, murid kelas 3 SD Negeri Jaya Mukti, Blanakan, Subang, Jawa Barat, terbaring dengan kondisi tak sadarkan di ruang ICU RSUD Subang. Korban mengalami koma usai diduga dianiaya 3 kakak kelasnya berinisial M, D, dan O karena menolak memberikan uang. Sebelum koma, korban mengeluhkan sakit di kepala serta muntah-muntah. Korban juga dianiaya kakak kelasnya yang duduk di bangku kelas 4 dan kelas 5. Peristiwa perundungan terjadi saat istirahat sekolah. Pihak sekolah baru tahu aksi perundungan beberapa hari terakhir. Dijedotin katanya ke tembok, katanya ditajongin, katanya dia tuh. Itu pengakuan Albinya? Iya, pengakuan dianya tuh. Oh, sama siapa, Jang? Gitu. Terus jawabnya dia? Dia ngomongnya kayak gitu. Ya kayak gimana? Ya orang 3 itu. Ya siapa? Ya ngomongnya Mah Malik sama Denny sama itu. Siapa anaknya Oto kayak anaknya kayak Olip. Kurang lebih ada 1 mingguan itu kejadiannya. Itu pun anak sempat masuk sekolah dan tidak menunjukkan bahwa tersakit atau apa tidak. Anak tidak menunjukkan sakit atau tidak, malah ketika dibully pun tidak ada yang lapor ke pihak sekolah. Saat ini pihak kepolisian Polsek Blanakan dan Polres Subang tengah menyelidiki dugaan perundungan siswa SD tersebut. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Anyus melaporkan. Ya, ada-ada saja tingkah maling HP satu ini. Pelaku nekat menggasak 3 telepon genggam milik penghuni kos. Lucunya, HP hasil curian disembunyikan di kuburan. Polisi susah payah mencari 3 telepon genggam yang disembunyikan MKA, pelaku pencurian HP milik 3 penghuni kamar kos di sebuah kuburan di Kalibeber, Bojo Tengah, Wonosobo. MKA menggasak telepon genggam milik 3 penghuni kos karena tahu situasi dan kondisi sasarannya. Pelaku beraksi memanfaatkan para penghuni kos yang tidur dengan pintu kamar yang tidak dikunci. Lalu pelaku menyembunyikan HP hasil curiannya ke sebuah kuburan. Total kerugian yang diderita 3 penghuni kamar kos 10 juta rupiah. Setelah hilangnya HP, pelaku datang untuk mendata ponsel-ponsel yang telah hilang dari mulai kata sandi ponsel sampai alamat emailnya dan berjanji akan menemani mereka ke polsek pada esok harinya. Namun ditunggu-tunggu pelaku tidak kunjung muncul. Curiga, para korban akhirnya melaporkan pelaku ke Polsek Mojo Tengah. Dini hari. Masuknya lewat mana itu? Lewat pintu utama, karena nggak dikunci. Satu kos itu teman-teman kamu ikut tidur di kamar kos itu atau gimana? Satu kamar. Setelah 3 orang. Pelakunya sudah saat itu langsung kita amankan. Bersama pelaku juga kami mengamankan untuk saat itu disembunyikan di area pemakaman di Sawah Setengah. MKA harus mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal 363 pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. 2 pelaku pencurian spesialis hewan ternak diamuk warga di kawasan Moncongloe, Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku ternyata sudah 4 kali mencuri sapi milik warga di beberapa lokasi berbeda. Dua pria, JA 31 tahun dan IM 44 tahun menjadi bulan-bulanan masa usai keberkok mencuri sapi milik warga di kawasan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Beruntung, polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan kedua pelaku dari amukan warga yang geram dengan ulah para pelaku. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku ini sudah 4 kali beraksi di beberapa lokasi di Kabupaten Maros. Sementara sapi hasil pencurian dijual di Kabupaten Goa dengan harga 6 juta rupiah.
Selain itu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, mobil bak terbuka, sepeda motor, tali, dan sebuah pistol korek api yang digunakan pelaku untuk mengancam warga jika aksinya kepergok. Sapi yang dicuri dalam kondisi hidup dan terlepas di di persawahan. Yang kemudian tugasnya tadi pemetik itu adalah menggiring sapi sambil berjalan, kemudian sambil menunggu jemputan dari pelaku yang menggunakan mobil. Akibat perbuatannya, para pelaku merekam di jeruji Mapolres Maros dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Polisi membekuk pelaku pembegalan mobil sales rokok di Bangkalan, Madura. Petugas pun berhasil merebut senjata tajam dari balik baju tersangka yang diketahui sedang dalam kondisi mabuk tersebut. Sejumlah personil polisi dari Polres Bangkalan dan Polsek Burneh meringkus FR, pelaku begal di ruas Jalan Parse, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku yang awalnya terus mengelak dan meracau menolak dibawa polisi, akhirnya menyerah serta pasrah. Penangkapan pelaku sempat mengundang sejumlah warga, bahkan keluarga pelaku di lokasi. Pelaku pun langsung digelandang ke Mapolres Bangkalan guna proses hukum lebih lanjut. Diketahui peristiwa berawal saat dua sales rokok bersama mobilnya tengah berhenti di tepi jalan dan hendak memasang banner promosi. Saat itulah pelaku mendatangi korban sambil mengancam mengeluarkan senjata tajam. Karena ketakutan, pembeli-pembeli ini langsung menghubungi Polsek, sehingga tim dari Polres dan Polsek langsung ke TKP. Sampai di TKP mendapatkan seorang laki-laki ini masuk ke dalam mobil tersebut dengan menggunakan senjata tajam, sehingga yang bersangkutan diamankan di Polres Bangkalan. Itu pelaku katanya mabuk dan? Informasi dari teman-teman di lapangan, yang bersangkutan mabuk. Pelaku FS pun kini masih menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan di unit Pitsus Satreskrim Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Seorang pengojek online di Sidoarjo, Jawa Timur kecelakaan saat membawa penumpang menuju Terminal Purabaya. Korban tewas di lokasi usai terlindas bus, sedangkan penumpangnya patah tangannya. Inilah video amatir usai terjadi kecelakaan di Jalan Ledjen Sutoyo, Desa Medaeng, Waru, Sidoarjo. Terlihat korban tewas terkapar di tengah jalan dengan kondisi kepala remuk akibat terlindas bus. Korban Hari, warga Anggaswangi, Sukodono, tengah membawa penumpang dari arah barat menuju ke timur. Korban bermaksud menyalip bus di depannya dari sebelah kiri, namun saat bersamaan ada pengendara motor juga melakukan hal yang sama. Diduga keduanya bersenggolan, lalu korban terjatuh ke sebelah kanan dan langsung terlindas ban belakang bus. Korban pengendara ojek online meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi kepala remuk akibat terlindas bus. Sedangkan penumpang ojol mengalami patah tangan bagian kiri dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Bis sama ojol. Ojol nyalip dari kiri. Disalip dari belakangnya. Tidak menguasai, jatuh kepalanya di bawah ban belakang. Bawa penumpang satu, yang nyetir meninggal di tempat, penumpangnya patah. Kini bus beserta kenek dan sopirnya dibawa ke Mapolresta Sidoarjo guna kepentingan penyelidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Ya, diduga akibat remblong, truk kontainer tabrak dua unit mobil yang tengah berhenti di gerbang tol Tanjung Mulia Medan, Sumatera Utara pada Jumat malam. Akibat dari peristiwa ini, sopir truk dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Inilah detik-detik kecelakaan beruntun yang melibatkan truk kontainer dan dua mobil sedan di gerbang tol Tanjung Mulia Medan, Sumatera Utara. Truk kontainer melaju tak terkendali dan tak dapat berhenti sehingga menabrak dua unit mobil yang tengah berhenti mengisi e-tol di depannya. Menurut keterangan sopir, truk berencana pulang ke gudangnya di kawasan Titipapan, Medan. Namun sopir menyadari truk yang dikendarainya mengalami remblong sehingga sopir terpaksa
menabrak mobil di depannya namun tidak berhenti sehingga sopir terpaksa menabrak dua mobil yang ada di depannya. Katanya remnya blong dari sana mau keluar. Dia nabrak mobil dam, cuman nggak berhenti juga. Jadi ada mobil pribadi parkir di sini, tuh ini tabrak. Makanya saya berhenti di sini. Yang ditabrak apa, Bang? Pribadi. Mobil pribadi. Yang di mobil pribadi ada korban, Bang? Nggak ada. Kini sopir truk kontainer dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka-luka di bagian kaki. Sementara itu, kedua mobil yang ditabrak telah dibawa ke kantor Jasa Marga Tanjung Mulia. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Sesosok jasad bayi perempuan ditemukan di sebuah lahan kosong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, kondisi jasad membusuk dengan tangan terikat. Warga Jalan Kramat Mundu, Kampung Bendungan, Satria Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan sesosok jasad bayi perempuan. Jasad bayi ditemukan dalam kondisi membusuk dengan tangan terikat tanpa sehelai kain tergeletak di tengah lahan kosong. Diduga bayi akan dikubur di semak-semak. Penemuan jasad berawal saat ada warga yang melintas melihat ada jasad bayi di tengah jalan. Pelaku pembuang bayi rencananya akan menguburkan jasad bayi di semak-semak. Pasalnya, di lokasi ditemukan lubang baru dan sebuah alat berupa kunci untuk menggali. Diduga jasad bayi akan dimakan hewan hingga dibawa ke tengah jalan dan ditemukan warga yang melintas. Petugas Inafis dari Polres Metro Bekasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Ditelepon ya, diparanin sama warga. Karena ada penemuan bayi, mayat bayi. Hampir saya ke TKP sini. Ya pas ini ya udah banyak orang keluar. Itu kondisi bayi yang Bapak lihat tadi gimana, Pak? Ya, udah dibungkus gitu, masih gitu, dibungkus kain yang itu, pakaian itu. Jadi nggak saya buka lagi karena kan langsung datang Pak Bimaskor, keamanin sama dia. Gitu. Yang Bapak lihat itu jenis kelamin bayinya apa, Pak, yang diduga, Pak? Nggak kelihatan karena kondisi kakinya silang gitu. Jasad bayi langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Sementara kasusnya kini dalam penanganan Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Polisi menggerebek 2 kamar di apartemen mewah yang menjadi markas judi online terbesar di wilayah Kepri. Pelaku yang merupakan suami istri ternyata pemilik 3 aplikasi judol, meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah setiap hari. Dua kamar yang berada di lantai 2 dan lantai 17 buah apartemen di kawasan Pelita, Kota Batam digerebek Ditkrim Polda Kepri terkait judi online. 11 orang yang merupakan operator dan pemilik aplikasi judi online diamankan polisi. Diketahui, 2 lokasi ini merupakan tempat para pelaku menjalankan bisnis judi online. Di dalam kamar terdapat sejumlah peralatan komputer, buku rekening berbagai macam bank. Pemilik dari aplikasi dan situs judi ini adalah C dan D, pasangan suami istri. Dalam menjalankan bisnis judinya, kedua pelaku mengelola 3 situs yang memiliki ratusan permainan judi online yang mampu meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah per harinya. Situs judi milik pelaku sudah berjalan sejak 7 bulan lalu dan terkoneksi langsung ke Kamboja. Pelaku utama merekrut pekerja dari berbagai daerah di luar Batam. Ironisnya, agar para pekerja tidak berinteraksi dengan pihak lain, pelaku pasutri ini melarang para pekerja keluar dari apartemen, bahkan ijazah dan identitas para pekerja ditahan. 3 aplikasi dengan di dalamnya ada ratusan permainan yang dikelola sudah selama 7 bulan oleh mereka. Mereka sudah membeli aplikasinya, jadi mereka sudah menggunakan aplikasinya sendiri dengan fasilitas server mereka yang ada di sini. Jadi mereka operator dan ownernya dari aplikasi itu. Mereka yang mengoperasikan. Polisi masih mendalami kasus perjudian online dan mencurigai pelaku memiliki lokasi lain dalam menjalankan bisnis haramnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gustiono, iNews melaporkan. Barreskrim Polri menangkap 1 DPO kasus judi online dari Filipina. Pelaku bertindak sebagai manajer regional khusus Indonesia yang mengumpulkan dan menerima rekening yang dikirimkan beberapa tersangka lainnya.
Satu DPO dalam kasus situs judi online dikawal ketat polisi saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. DPO ini dijemput langsung dari negara Filipina bekerja sama dengan pihak imigrasi dan kepolisian setempat. Diketahui pelaku bertindak sebagai manajer regional khusus Indonesia yang bertugas mengumpulkan dan menerima rekening yang dikirimkan oleh beberapa pelaku lainnya. Penangkapan buron ini merupakan hasil ungkap kasus judi online yang dilakukan sejak Mei lalu. Pada situs judi online yang dikelola pelaku dapat menghasilkan perputaran uang hingga 1 triliun rupiah dalam jangka waktu selama 3 bulan. Kemudian saudara Han alias HS berperan dalam website ini adalah sebagai manajer regional khusus Indonesia, mengumpulkan dan menerima rekening deposit dan withdraw yang dikirimkan oleh beberapa tersangka yang telah kita kirimkan dalam rangka saat ini pada proses tahap persidangan di PN Batam. Diketahui sejak Mei hingga Juni, Satgas Pemberantasan Judi Online Polri telah menangkap 18 orang pelaku dari 3 situs judi online dengan perputaran uang hingga triliunan rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ayus melaporkan. Pemirsa, banjir bandang melanda daerah Siamang Bunyi, 50 kota Sumatera Barat. Sepasang suami istri menjadi korban bandang. Sang suami ditemukan tewas, sedangkan istrinya masih dalam pencarian petugas. Kerusakan parah terjadi akibat banjir bandang yang melanda daerah Siamang Bunyi, Nagari Kubang, Kecamatan Guguak, 50 kota Sumatera Barat, usai diguyur hujan deras sejak Jumat kemarin. Naas, pasangan suami istri menjadi korban diterjang banjir bandang. Sang suami bernama Revizal ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara istrinya Yul masih dalam pencarian petugas. Jenazah Revizal kemudian dievakuasi ke Puskesmas Batu Hampa sebelum dibawa ke Siamang untuk dimakamkan. Banjir bandang di Nagari Kubang, Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota. Akibat banjir bandang tersebut, 2 orang dinyatakan hilang dan 1 ditemukan meninggal dunia. Banjir bandang ini terjadi dipicu meluapnya Sungai Lampasi. Selain memakan korban jiwa, banjir ini mengakibatkan kerusakan sejumlah rumah, fasilitas umum, kendaraan. Sementara tim SAR gabungan terus melakukan proses evakuasi dan penanganan darurat di lokasi terdampak. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Akibat terbawa arus Sungai Cigede, puluhan kubik sampah menumpuk dekat pemukiman warga di Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot, Bandung pada Sabtu pagi. Tumpukan sampah ini terbawa arus air dan berasal dari hulu sungai di kawasan Lembang. Beginilah kondisi tumpukan sampah yang menggunung di depan jalan kampung dan sepanjang bantaran aliran Sungai Cigede, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Tumpukan sampah ini juga sudah mengeluarkan bau tak sedap. Warga pun sangat terganggu dengan adanya bau tak sedap dari sampah tersebut. Bahkan karena kondisi banjir, sampah pun ikut menggenangi permukiman warga hingga gorong-gorong selokan tersumbat. Tumpukan sampah ini berasal dari aliran Sungai Cigede dan Sungai Cikapundung dari kawasan Lembang dan Kota Bandung. Sampah didominasi sampah rumah tangga yang sengaja dibuang warga di kawasan hulu. Ini sampah dari sana nih, Pak? Ini dari Kota Bandung, dari sana. Ini kalau kiriman dari hujan dari Lembang, dari Bandung ke sini. Ini sempat masuk ya ke rumah warga, Pak? Wow, udah semuanya ini mah. Semua, Pak? Semua. Masuk dalam rumah jadi. Guna mengurangi bau tak sedap dari tumpukan sampah tersebut, warga setempat berusaha membersihkan sampah yang tersangkut di bawah jembatan penyeberangan dengan alat seadanya agar kondisi bau tak makin parah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan. 3 orang warga Liwa, Lampung Barat, Lampung terseret ombak di Pantai Ilahan, Walur, pesisir barat. 2 korban berhasil selamat, namun 1 korban lainnya meninggal dunia. Setelah 1 jam proses pencarian, tim gabungan BPBD TNI Polri
berhasil menemukan jasad Aska Hafiz, bocah 10 tahun yang tenggelam di pantai Ilahan, Walur, pesisir barat Lampung. Jasadnya ditemukan berjarak 3 km dari titik korban terseret ombak. Keluarga korban pun menangis histeris hingga pingsan saat melihat korban sudah tidak bernyawa. Sebelumnya, 2 bocah, Aska dan Muhammad Ziad, asik bermain di pinggir pantai terseret ombak. Orang tua Zia bernama Vicky 38 tahun yang melihat kejadian tersebut bergegas menyelamatkan kedua bocah. Namun karena ombak terlalu besar, Vicky pun ikut terseret. Melihat kejadian tersebut, warga dan pengunjung pantai berusaha menyelamatkan mereka. Beruntung, Vicky dan anaknya selamat langsung dibawa ke Rumah Sakit Alimuddin Umar. Sementara korban Aska ditemukan tewas. Pengunjung di pantai Walilaan, Walur, ada yang tenggelam terseret ombak. 2 ditemukan dalam keadaan selamat sekitar pukul 1.30 yang kedua dalam keadaan meninggal dunia. Dalam hal ini piknik sekolah SD liburan, piknik ke pantai Ilahan. Saat ini jenazah korban telah dibawa pulang ke Lampung Barat untuk dikebumikan. Sementara itu, BPBD mengimbau para wisatawan yang berlibur di pesisir barat agar lebih berhati-hati saat berenang di pantai. Dari pesisir barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kunjungan kenegaraan ini sekaligus mengakhiri rangkaian perjalanan luar negeri Prabowo selama 16 hari. Presiden Prabowo Subianto tiba di Presidential Flight Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Sabtu pagi waktu setempat. Kehadiran Prabowo disambut Menteri Energi dan Infrastruktur PEA dan sejumlah pejabat UEA serta pasukan jajar kehormatan. Dari Presidential Flight, Prabowo bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke salah satu hotel di Abu Dhabi. Sepanjang perjalanan menuju hotel, jalanan Abu Dhabi dimeriahkan umbul-umbul bendera Indonesia dan bendera Uni Emirat Arab. Sementara di Istana Kepresidenan Qasar Al-Watan, Prabowo bertemu Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kedatangan Prabowo disambut langsung Pangeran MBZ hingga pasukan kerajaan dan militer. Kunjungan ini menjadi komitmen Indonesia memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Dari Abu Dhabi, tim liputan melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi pada hari Sabtu. Menak ke Arab Saudi memenuhi undangan Menteri Haji Taufik Al-Rabiah sekaligus akan membahas persiapan operasional Haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi pada hari Sabtu untuk membahas persiapan operasional ibadah haji tahun 2025. Keberangkatan dilakukan untuk memenuhi undangan Menteri Haji Arab Saudi Taufik Al-Rabiah. Keberangkatan Menak turut didampingi Kepala Badan Penyelenggara Haji serta Direktur Layanan Haji Luar Negeri. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Indonesia dengan Arab Saudi untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji optimal di tahun mendatang. Nasaruddin juga dijadwalkan rapat dengan pimpinan kantor urusan haji pada KJRI di Jeddah. Banyak hal yang kita akan bicarakan memang, karena di Saudi ternyata akan ada perubahan-perubahan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang perlu kita pahami juga lebih awal. Seperti apa itu, ini kita akan bicarakan nanti. Saya kira nanti setelah kami pulang baru kami sampaikan. Jadi perlu ada penyesuaian-penyesuaian kebijakan kita juga. Karena Saudi Arabia itu kan wilayahnya kerajaan Saudi Arabia, ya kan. Maka urusan haji di sana. Nah, jadi setelah itu nanti kami akan melakukan penyesuaian-penyesuaian juga bersama-sama dengan Kepala Badan setelah kami pulang dari sana.
Pemirsa ingin mengisi akhir pekan dengan bersantai menikmati alam pegunungan? Nah, kafe yang satu ini patut Anda coba. Tak jauh dari ibu kota, namun Anda dan keluarga akan merasakan sensasi menikmati makanan lezat dikelilingi panorama indah. Berada di atas bukit dengan panorama Gunung Salak dan pepohonan, kafe yang berlokasi di Sentul, tepatnya di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menjadi salah satu lokasi pelepas penat. Selain pemandangan yang menyegarkan mata, di lahan seluas 1 hektar ini juga terdapat wahana bermain anak dengan beragam permainan seperti ayunan dan perosotan. Tak hanya itu, ada juga sejumlah hewan yang bisa diberi makan oleh pengunjung, seperti domba-domba dan kelinci ini. Wah, anak-anak pasti tak akan bosan di sini. Ternyata kafe ini bukan hanya menyajikan makanan dengan pemandangan alam yang indah, tapi di sini juga bisa bermain dengan hewan-hewan yang juga ada di sini. Ada domba dan juga ada hewan-hewan lainnya yang bisa untuk mengajak anak-anak bermain bersama dengan keluarga. Seneng sih, soalnya tempatnya luas banget kan. Di sini kan anak saya tuh kayak aktif banget ya, lari-lari gitu. Di sini tempatnya luas gitu, ada banyak hewan-hewan juga gitu. Jadi ya happy sih, bisa luas, bergerak leluasa gitu. Saya pertama kali ke sini, pas lihat dari view-nya aja dari atas kelihatan seger banget gitu ya, indah gitu. Gimana, A? Seneng nggak di sini? Senang. Seneng tuh, anak saya juga senang, saya juga senang gitu. Kafe ini juga didesain dengan beragam koleksi pernak-pernik, barang antik, dipadukan dengan ornamen kayu jati. Nah, puas berkeliling kafe, waktunya menikmati makanan dan minuman di sini. Suasana yang sejuk memang membuat perut mudah lapar. Kulineran di sini terjangkau kok, mulai dari Rp15.000, pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman lezat khas Kopi Koneng. Gurame bakar madu dengan sambal mata, sungguh menggoyang lidah. Nah, kafe ini buka setiap hari hingga pukul 9 malam, dan di akhir pekan, pengunjung bisa mencapai 500 orang. Pemirsa, ternyata cita rasa makanan yang ada di sini tidak kalah dengan kekayaan keindahan alam yang ada di sekitarnya. Dan sepertinya tidak cukup jika hanya sebentar saja menghabiskan waktu di sini. Karena saya sendiri rasanya ingin seharian tinggal di sini. Dari kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Galuh Pandu, Ilham Herkasih melaporkan. Pemirsa, MNC Vision bersama dengan MNC Peduli kembali menggelar kegiatan CSR kepada warga yang membutuhkan di Jakarta. Dengan bantuan berupa peralatan sekolah, sembako dan juga kelengkapan rumah tangga, diharapkan dapat memberikan manfaat positif untuk Panti Asuhan Rumah Pemulihan Kasih Anugerah yang berada di kawasan Jakarta Barat. Puluhan anak penghuni Panti Asuhan Rumah Pemulihan Kasih Anugerah Tegal Alur, Jakarta Barat bergembira dan menyanyi bersama saat tim MNC Vision dan MNC Peduli hadir sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Dalam kesempatan ini, MNC Vision bersama MNC Peduli memberikan bantuan berupa alat-alat sekolah, sembako, hingga peralatan elektronik rumah tangga untuk mendukung berbagai aktivitas daripada penghuni Panti Asuhan. Kita lihat juga antusiasme dari penghuni Panti Asuhan ini sangat antusias, sehingga membuat semangat kami untuk memberikan semangat kepada kami untuk memberikan selalu kebaikan kepada mereka. Satu kebanggaan kami boleh dikunjungi, karena ini nggak pernah terpikir dalam hati kami, tetapi MNC Vision boleh datang ke tempat ini berbagi sukacita, berbagi berkat buat anak-anak. Bentuk kepedulian melalui kegiatan CSR akan terus dilakukan MNC Vision bersama dengan MNC Peduli bagi masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, pengunjung mengeluhkan harga tiket parkir di Pantai Anyer Rp75.000 viral dan menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Namun pihak pengelola pantai mengklarifikasi bahwa harga tersebut merupakan tiket masuk ke kawasan pantai, bukan hanya untuk parkir kendaraan.
Inilah pantai pasir putih Jambu di kawasan Cinangka, Anyer, Banten yang viral di media sosial. Berawal dari unggahan akun TikTok @aldosoleh dan Nambitura menyebutkan bahwa harga tiket parkir di pantai tersebut mencapai Rp75.000 hanya untuk 20 menit. Harga tiket parkir yang sangat mahal ini pun menghebohkan warganet. Para pengunjung harus mengeluarkan uang Rp75.000 hanya sekedar untuk parkir. Namun pihak pengelola pantai pasir putih Jambu Cinangka Anyer telah memberikan klarifikasi bahwa harga Rp75.000 adalah tiket masuk ke kawasan pantai, bukan hanya untuk parkir kendaraan. Untuk parkir masuk itu bukan parkir masuk, itu karcis tanda masuk kendaraan di sini. Jadi kendaraan mobil kecil 75.000 itu ikut dengan orang. Misalkan ada orang 7 orang dalam satu mobil itu tinggal dibagi sekian. Tiket masuknya kan 50.000, itu kalau satu mobil 50.000 udah. Kalau saung-saungnya udah free, udah jadi boleh akses saungnya udah boleh. 50.000 itu nggak bayar lagi apa-apa. Dalam satu mobil tuh kita tadi banyakan banget, jadi nggak dihitung orang sih, jadi per mobil aja. Pantainya juga bagus kalau untuk harga Rp75.000. Ini Rp75.000 itu bukan harga parkir masuk, ini udah plus orang. Pengunjung juga mengaku masuk ke pantai ini sudah sesuai dengan harga tiket, ditambah fasilitas saung gratis dan pantai masih bersih. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi melaporkan. Sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda dan diantaranya kepergok maling motor di Tangerang Selatan, Banten babak belur dihajar warga. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. Peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews Pagi akhir pekan hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama rekan Camar Haenda. Saya Olina Iyasya undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.